kami Tuhan. Kami percaya kasih-Mu memenuhi setiap kami. Tuhanlah yang tetapkan tiap langkah. Besar Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari bersama-sama katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Kau selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Katakan, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan, ku percaya, Kau bekerja Tuhan, mendatangkan kebaikan di hidupku. Katakan dengan iman-Mu, ku percaya, kuasa-Mu bekerja Tuhan, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar, terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, Tuhan kami yang terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, dan janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu besar memenuhi setiap kami. Kuasa-Mu
Katakan dengan imanmu, ku percaya, ku percaya. Kau bekerja, Engkau mendatangkan kebaikan, mendatangkan ku percaya, kuasa-Mu bekerja Tuhan, Kau bekerja, amin. Mendatangkan Tuhanku, Engkau yang terlebih besar Tuhan dari setiap permasalahan kami, pergumulan kami ya Tuhan. Sebab janji-Mu tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kami Tuhan. Dan pertolongan kami datang hanya daripada-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan-Ku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku, tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Katakan dengan imanmu, tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Kau pulihkan kami, Kau pulihkan kami Tuhan. Kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja ya Tuhan. Memulihkan hidup kami, memulihkan hidup kami. Oh, kuasa-Mu besar ya Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu membangkitkan hidup kami. Oh, haleluya. Kau yang terlebih besar ya Tuhan. Kau yang terlebih besar. Tiada Allah yang seperti-Mu ya Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan ya Tuhan. Sebab Allah bekerja mendatangkan perubahan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan. Hatiku ya Tuhan, hati kami siap ya Tuhan. Sebab Engkau dekat ya Tuhan, Engkau dekat ya Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, Kau yang besar. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Mari tinggikan Tuhan, ya Allah yang besar. Haleluya, mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kau mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar. Amin. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal.
Kau yang layak. Mari lebih lagi tinggikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak. Namamu ya Tuhan, namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggi. Namamu, namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Bersama-sama. Kau yang layak ditinggikan. Mari beri tepuk tangan bagi Allah kita. Dia Allah yang layak ditinggikan selama-lamanya. Sorakan haleluya. Haleluya. Allah yang besar, melebihi segalanya ya Tuhan. Kuasamu terbesar Tuhan. Kuasa kebangkitanmu Tuhan. Menyatakan bahwasannya Engkau Allah di atas segalanya Tuhan. Dan kuasa maut tidak berkuasa atasmu. Biarlah kuasa kebangkitanmu itu Tuhan. Itu juga membangkitkan setiap kami Tuhan. Hingga kami yang saat ini tertidur kami bangkit Tuhan. Saat ini kami yang terpuruk kami bangkit Tuhan. Sebab ada kuasa kebangkitan-Mu memenuhi setiap kami. Memenuhi keluarga kami. Memenuhi rumah tangga kami. Memenuhi pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan itu selama-lamanya. Dan kami siap memuji nama-Mu dengan lebih lagi Tuhan. Dan biarlah roh-Mu menyala-nyala dalam kami. Yang percaya berkati bersama-sama kita katakan. Amin. Lebih meriah lagi tepuk tangannya Bapak Ibu. Sebab Tuhan kita adalah Raja di atas segala Raja. Izinkan kami bertanya Bapak Ibu, adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh melambaikan tangannya? Kalau tidak ada, saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang setia. Amin. Orang-orang yang siap untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini, di gereja ini. Amin. Amin Bapak Ibu. Beri tepuk tangan lebih lagi bagi Allah kita. Sebab Kau Raja di atas segala Raja Tuhan. Agunglah kebangkitan-Mu ya Tuhan. Mari bersama-sama katakan. Bersyukurlah kepada-Nya karena yang hujan bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, masmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang hidup. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Kau Raja Tuhan, bersama-sama katakan. Bersyukurlah Kau walaupun
Dia penolongku yang yang percaya semesta sujud Kuasa kebangkitan yang menyatakan bahwa Dialah Raja, Dialah Tuhan, yang lain kita sembah selama-lamanya. Siapa namanya? Yesus. Katakan dengan imanmu Bapak Ibu. Kau yang menjaga seluruh semesta sujud menyembah. Kebangkitanmu bersisa telah terjadi. Tujuh kasih anugerahmu kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, berkata Tuhan. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Tujuh kasih anugerahmu kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, berkata Tuhan Rajaku. Masyurlah perbuatanmu ya Tuhan. Yang saya sorakan, haleluya, haleluya. Kalau Tuhan kita Raja Bapak Ibu, kita semua adalah anak-anak Raja. Amin. Kita akan mewarisi apa yang menjadi kepunyaan Raja kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Baik, kita akan mengumpulkan persembahan yang pertama. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan di tempat ini. Mari kita berikan yang terbaik Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kau mulia. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari bersama-sama dari awal Bapak Ibu. Katakan mulia, mulia. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus, bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Oh, mulia, mulia. Agung kerajaannya, agung kerajaannya. Dari sorga
Raja-Mu ya, sembah Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Dipuji, diinggikan namanya Yesus. Hormat, muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau mati bagi kami, Engkau bangkit bagi kami ya Tuhan. Yesus. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Kami angkat tangan kami Tuhan, angkat tanganku, Kau ku sembah, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Tuhan tanganmu, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. 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 Bagimu segala pujian, bagimu hormat kami ya Tuhan, bagimu kejayaan kemasyhuran dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Engkau Raja bagi setiap kami. Engkau Allah yang telah bangkit bagi setiap kami. Membuktikan bahwa engkau anak Allah. Anak Allah yang hidup. Yang membangkitkan setiap kami gerejamu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh merasakan kuasa-Mu. Kuasa itu yang membangkitkan setiap kami. Sehingga kami ada sampai hari ini. Sampai saat ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah pengharapan kami. Dan pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap kami. Kau melihat kerinduan kami, kesungguhan kami. Kami meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan di tempat ini. Kerinduan kami biarlah tatamu semakin besar. Mesbah-Mu ada di tempat ini, dari kota ini ya Tuhan. Dan Kau akan berkenan mencurahkan anugerah-Mu, berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga punya Allah seperti-Mu ya Tuhan. Allah yang sungguh berdaulat, bertanggung jawab atas kehidupan kami. Yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Syukur bagi-Mu. Segala hormat bagi-Mu. Pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Dimuliakanlah Tuhan. Haleluya. Seluruh bumi sujud menyembah kepada-Mu. Hanya Kau Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Allah yang bangkit. Allah yang selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jamah kami ya Tuhan. Peluk kami dengan kasih-Mu. Kami memerlukan pelukan-Mu. Kami memerlukan jamahan-Mu ya Tuhan. Yang membangkitkan kami, mengurapi kami Tuhan. Haleluya. Yesus. Oh, haleluya. Bila Tuhan disenangkan, disukakan lewat pujian kami. Menjadi dupa yang harum bagi-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus urapi setiap kami. Kami sambut perkataan-perkataan Tuhan dengan pengucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat tim pujian penyembahan yang luar biasa. Ya, kita merasakan kuasa Tuhan yang ada di tempat ini. Amin. Sekalipun kita nggak terlalu banyak yang datang hari ini, tapi saya percaya saudara, saat kita punya kerinduan, kesungguhan, saya percaya itu menarik hadirat Tuhan ada di tempat ini. Amin. Dan saat hadirat Tuhan itu ada, saya percaya itu akan memulihkan hidup kita. Katakan amin. Akan menjamah kita, membangkitkan kita. Kita bersyukur saudara ya. Kita masih ada di momen-momen kebangkitan. Di hari Paskah itu berbicara tentang kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus saudara. Saudaraku, kita bersyukur saudaraku, kita ini beribadah kepada Allah yang bangkit. Katakan bangkit. Memang Dia mati ya, mati untuk menebus dosa kita. Agar kita berkata pada hari yang ketiga, maka Yesus itu bangkit dari kematian. Kubur kosong membuktikan Dia bangkit, saudara. Dan sejarah mencatat bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang bangkit bagi setiap kita. Sehingga saya percaya kebangkitan Kristus itu akan membangkitkan setiap kita, membangkitkan gereja, membangkitkan umatnya. Berapa banyak yang rindu mengalami kebangkitan? Bisa lambaikan tangan. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Saudara, kita berkata maka pada pasca kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di Kisah Rasul 1 ayat 2 dikatakan bahwa Dia nggak langsung naik ke surga, tapi selama 40 hari maka Tuhan Yesus itu berulang-ulang, katakan berulang-ulang, Dia menampakkan diri kepada murid-murid untuk membuktikan
bahwa Yesus itu bangkit, saudara. Saudaraku, ini penting, saudara. Murid-murid pada waktu itu mereka ragu. Mereka bimbang. Ya, ada yang tidak percaya. Itu sebabnya Tuhan Yesus itu perlu membuktikan kepada mereka bahwa Yesus itu bangkit, saudara. Lihat Petrus pada waktu Yesus lama. Maka Petrus itu kembali kepada kehidupannya yang lama. Kepada pekerjaan yang lama. Kembali menjalankan. Gak ada lagi pengharapan. Mereka semuanya hopeless. Putus asa. Tapi pasca kebangkitan Kristus, maka Yesus itu berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-murid. Mari kita lihat Alkitab kita Yohanes pasal 20. Kita akan bacakan dari ayat 19 sampai ayat 23. Saya akan bacakan untuk kita. Yohanes pasal 20. Ayat 19 sampai ayat 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Katakan amin, saudara. Saudara, kenapa Yesus harus ada di bumi selama 40 hari? Tujuannya untuk menunjukkan kepada murid-murid bahwa dia bangkit, dia hidup, saudara. Saudara lihat pada waktu itu Alkitab mencatat dia minggu pertama, pada malam di hari itu, di minggu pertama, pada malam. Maka kita berkata, maka murid-murid ada dalam sebuah ruangan. Dan ruangan ini cukup besar karena ada pintu-pintu. Pintu-pintunya mereka kunci. Kenapa? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kenapa mereka takut? Ya jelaslah. Itu soalnya pada waktu Yesus naik ke kayu salib, saudara, semua murid-murid itu hilang, gak tahu mana. Hanya Petrus. Petrus yang mengikuti dari dekat. Dia melihat Tuhan Yesus itu diseret, dipukul, dan dia naik ke kayu salib. Itu Petrus yang melihat. Saya percaya di antara murid-murid, 12 murid, itu yang paling berani itu Petrus. Buktinya dia masih berani mengikuti. Yang lain sembunyi, nggak ada lagi. Saudara. Tapi pada waktu itu Petrus memang mengalami ketakutan. Ya. Ada seorang anak kecil berkata, seorang ibu, ini salah satu murid dari teman dari Yesus. Dan dia berkata, tidak, saya tidak kenal itu. Bahkan sampai dia bersumpah, aku tidak kenal. Tapi 3 kali Petrus itu menyangkali Tuhan Yesus. Memang Petrus pada waktu itu mengalami ketakutan. Mungkin kita juga kalau ada di posisi itu, hal yang sama ya. Kita juga pastilah takut. Ya, masih takut kita digantung di kayu salib. Itu yang dialami oleh murid-murid. Pada waktu murid-murid dalam keadaan takut. Pasca kebangkitan Kristus dia. Maka Yesus itu tidak pernah membiarkan murid-murid hidup dalam ketakutan. Katakan amin. Maka pada waktu itu, dengan tubuh kemuliaan, dalam keadaan ruangan, dalam keadaan terkunci, maka Yesus ya, dengan tubuh kemuliaan dia bisa masuk dan tembus. Dan dia berdiri di tengah murid-murid pada waktu itu. Dan apa perkataan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata seperti ini. Jangan takut. Ya? Jangan takut. Dan dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini kabar baik kepada kita. Murid-murid waktu itu dalam keadaan takut. Maka ada satu perkataan yang Tuhan berikan kepada murid-murid. Dan perkataan itu adalah perkataan damai sejahtera bagi kamu. Bapak, Ibu, yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya nggak tahu bagaimana pengalaman kita, bagaimana kondisi kita hari-hari ini. Tapi saya percaya momen kebangkitan Kristus itu memberikan kepada kita sebuah ketenangan. Katakan ketenangan. Kita yang mengalami kekhawatiran hari-hari ini. Kita yang mengalami ketakutan hari-hari ini. Dengar ada kabar baik. Kebangkitan Kristus itu memberkati setiap kita. Ada sebuah perkataan kepada kita, hal yang sama. Perkataan yang sama yang diberikan kepada murid-murid pada waktu itu. Dia katakan juga kepada kita hari ini. Dikatakan, anakku jangan takut. Damai sejahtera atas kamu. Saya percaya perkataan damai sejahtera itu memberikan kesejukan bagi mereka.
Damai sejahtera itu artinya dalam keadaan baik. Semuanya dalam keadaan baik, saudara. Perkataan damai sejahtera itu artinya bahwa semuanya ada dalam kendali Tuhan, saudara. Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kita. Katakan amin. Hari ini, saudara, biarlah di tengah-tengah ketakutan, kekhawatiran, kuasa kebangkitan Kristus itu membangkitkan setiap kita. Sehingga kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Karena saya percaya kebangkitannya memberikan ketenangan bagi setiap kita. Memberikan kepastian bagi setiap kita. Membangkitkan pengharapan kita. Katakan amin, saudara. Pada waktu itu murid-murid, mereka semua nggak punya pengharapan lagi, saudara. Ya, di saat murid-murid dalam keadaan tidak punya pengharapan, berputus asa. Maka Yesus datang, saudara. Yesus mendatangi murid-murid. Dan dia berkata kepada mereka, murid-murid, damai sejahtera atas kamu. Ini luar biasa, saudara. Mari kita terima pulang dari tempat ini, saudara. Kuasa kebangkitan Kristus memenuhi kehidupan kita dengan damai sejahtera. Katakan amin, saudara. Di dunia ini nggak ada yang bisa memberikan kita damai, saudara. Amin. Jalan damai juga, orang tinggal di jalan damai belum tentu hidup mereka damai. Ya kan? Ada yang bernama damai juga, damai. Belum tentu hidupnya damai, saudara. Tapi saya percaya Yesus Kristus itu jaminan bagi kita mengalami damai sejahtera. Apapun pergumulan persoalan kita, dan damai sejahtera memenuhi kita, saya percaya kita bisa tenang di tengah-tengah badai. Katakan amin. Sehingga ada pujian kita, di saat badai bergelora, kita bisa tenang di dalam Tuhan, saudara. Kunci ini. Beritahu kanan kirinya, terimalah damai sejahtera daripada Tuhan. Amin. Beritahu kanan kirinya, terima damai sejahtera daripada Allah kita. Sehingga kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Bersama Dia, hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia, hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Katakan bersama Dia, bersama Dia, hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia, hatiku damai, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Saudaraku, ini dahsyat, saudara. Kita perlu damai sejahtera hari-hari ini, katakan amin. Kita terlalu gampang khawatir, terlalu gampang bimbang, saudara. Ya, oleh karena kondisi keadaan kita, saudara. Tapi hari ini ada kabar baik. Yesus bangkit, Dia memberikan pengharapan, pengharapan yang pasti dalam hidup kita. Tidak mudah-mudahan, saudara. Pada waktu murid-murid putus pengharapan, tapi pasca kebangkitan Kristus, Dia membangkitkan kembali pengharapan murid-murid. Mereka kembali bergairah. Hari ini, itu sebabnya kekristenan tanpa kebangkitan. Satu-satunya alasan kenapa sampai hari ini Kristen itu eksis dan berkembang, itu karena Tuhan Yesus bangkit. Kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, Alkitab berkata 1 Korintus 15, sia-sia kepercayaan kita. Sia-sia, nggak ada artinya. Artinya apa? Semuanya berakhir dalam sebuah kematian, ya kan? Setelah mati nggak ada lagi kehidupan, nggak ada pengharapan. Ya, apa gunanya kita hidup benar? Apa gunanya kita kalau hanya seperti itu, saudara? Tapi karena ada sebuah pengharapan, Yesus telah bangkit, sehingga kita punya pengharapan dalam Tuhan. Amin. Saudaraku,
kita juga akan mengalami kebangkitan. Sehingga kematian itu tidak dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Sehingga kita mempunyai pengharapan kehidupan kekal selama-lamanya. Itu pasti, itu menjadi milik setiap kita. Amin. Itu goal kita, saudara. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang kepada murid-murid. Di saat murid-murid dalam keadaan takut, dalam keadaan galau, maka Tuhan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Hari ini, saudara, pulang dari tempat ini, biarlah setiap kita menerima damai sejahtera daripada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah pergumulan kita, persoalan kita. Tapi mari kita fokus kepada Tuhan. Kuasa kebangkitan Kristus membangkitkan setiap kita. Pengharapan kita ada damai sejahtera. Haleluya. Kata damai itu artinya semua dalam keadaan baik. Semuanya dalam keadaan baik. Semuanya dalam kendali Tuhan. Amin. Semuanya dalam tangan Tuhan. Saya percaya anak-anak Tuhan. Kenapa bisa kita tenang, saudara, dalam keadaan tidak baik kita bisa tenang. Dalam keadaan goncangan sekalipun kita masih bisa tenang. Itu karena ada damai sejahtera memenuhi hati dan pikiran kita. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Ayat 20 dikatakan seperti ini. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lihat, ada sukacita. Kebangkitan Kristus itu memberikan sukacita. Katakan sukacita. Hari-hari ini banyak orang yang sudah kehilangan sukacita, kan? Padahal kita berkata orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Kenapa kita selalu kalah? Karena udah hilang semangat. Gak ada lagi sukacita, saudara. Padahal Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Itu dalam segala keadaan, saudara. Itu ditulis oleh Paulus waktu dia ada dalam penjara, saudara. Dan dia ingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi supaya senantiasa bersukacita. Kenapa? Yesus telah bangkit. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Hari ini, saudara. Jangan mau kita terlalu banyak mengeluh. Terlalu banyak kita ini bersedih. Karena kita berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Katakan amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Jadi Tuhan rindu kita bersukacita, saudara. Jangan bersukacita hanya dalam keadaan mungkin kalau situasinya lagi mendukung, ya kan? Bersukacita hanya tanggal muda, ya kan? Di tanggal 2 udah mulai hilang sukacitanya. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan sukacitanya tidak ditentukan oleh keadaan dan kondisi. Dia tetap bersukacita dalam keadaan apapun karena saya percaya sukacita yang Tuhan berikan kepada kita itu berbeda dengan sukacita daripada dunia ini. Katakan amin. Sukacita kita datang daripada surga. Sehingga di tengah-tengah goncangan sekalipun kita tetap bersukacita. Sukacita dalam Tuhan itu menjadi kekuatan setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Beritahu kanan kirinya, tetap bersukacita, saudaraku. Amin. Masalah boleh ada, saudara. Pergumulan boleh ada. Mungkin kita mengalami masalah dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam hubungan kita. Tapi hari ini ada kabar baik kepada kita. Yesus telah bangkit. Bila kita selalu bersukacita. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergerak. Katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Katakan takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Yesus mengerti ini, saudara. Sehingga murid-murid bersukacita, saudara. Dibangkitkan semangatnya, saudara. Ada di antara kita yang sudah
dengan pergumulan persoalan yang kita hadapi. Saudara, tapi hari ini kebangkitan Kristus kembali membangkitkan semangat kita. Jangan terlalu banyak mengeluh, jangan terlalu banyak bersedih. Tapi ini waktunya kita bersemangat, katakan amin saudara. Saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Karena sukacita dalam Tuhan itu menjadi kekuatan setiap kita. Yesus mengerti ini saudara. Murid-murid semua bersukacita. Kembali lagi pengharapan mereka saudara. Luar biasa. Hari ini hal yang sama bagi setiap kita. Kalau selama ini kita mungkin sudah kurang bergerak, kurang bersemangat. Tapi biarlah momentum kebangkitan Yesus itu membangkitkan sukacita kita. Katakan amin saudara. Kita yang beribadah, Tuhan katakan, beribadahlah dengan penuh sorak-sorai dan sukacita. Saat kita beribadah dengan sukacita, kita berkata, pintu surga terbuka dalam kehidupan kita. Kita yang melayani, Tuhan katakan, mari kita melayani dengan roh yang menyala-nyala. Katakan amin. Jangan kerajinan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Model utama kita melayani itu sukacita. Katakan sukacita. Perhatikan. Kalau seorang pelayan kurang bergairah, kurang bersukacita, lihat. Bagi dia pelayan bisa jadi beban. Tapi orang yang selalu bergairah, bersukacita, pelayanan bagi dia sebuah kehormatan. Dan dia akan lakukan itu dengan sukacita. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan sukacita, saya percaya hasilnya akan maksimal. Pelayanan kita akan membuahkan jiwa-jiwa, banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Kenapa? Kita tularkan sukacita. Ya kan? Kita lepaskan sukacita dari mimbar ini, saudara. Bukan beban berat. Amin. Bukan pergumulan persoalan. Tapi ada joy. Ya, ada sukacita yang bisa kita keluarkan dari mimbar ini. Dan itu akan memberkati seluruh umat Tuhan. Yesus telah bangkit. Ini waktunya mari kita bersemangat. Mari kita bergairah, saudara. Saya percaya semangat kita tidak pernah hilang. Orang bersukacita takkan patah semangat. Iya kan? Saudaraku, ini yang kita lakukan. Ini yang kita dapatkan. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada murid-murid. Biarlah engkau tetap bersukacita. Kebangkitan Kristus. Ini momentum untuk kita kembali bergairah. Katakan, kembali bergairah. Amin. Mari lagi-lagi bersemangat pelayanan Tuhan. Bersemangatlah kita beribadah, saudara. Amin. Kita yang beribadah hari ini, tadi lebih banyak yang pertama saya lihat. Ya. Biasanya yang kedua lebih banyak. Saya nggak tahu, mungkin berubah ini. Tapi kita berdoa supaya yang pertama, yang kedua tetap banyak. Amin. Iya. Mari kita para pengerja, keluarkan sukacita kepada jemaat. Iya. Kalau kita pengerja nggak bersemangat, gimana jemaat bersemangat datang beribadah? Iya kan? Kita dulu yang dilihat, mereka lihat kita. Saya pernah jadi jemaat. Kalau saya lihat pengerjaan yang bersukacita, saya makin bersukacita beribadah. Kebalikannya, kalau saya lihat pengerjanya, aduh nyalam kita pun atu-atu, nggak bersemangat menyambut kita, besok-besoknya kita nggak datang. Itu bisa. Itu hal sepele. Tapi mari kita perbaiki bersama-sama. Ini momentum bagi kita, saudara. Mari kita bergairah menyambut jemaat. Saya percaya jemaat akan makin banyak bertambah-tambah. Katakan amin. Alkitab berkata di jemaat mula-mula, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tanyalah jemaat. Saya percaya, coba tanya jemaat. Jemaat lebih suka pengerja yang bersukacita atau pengerja yang mengeluh? Pasti mereka memilih pengerja yang selalu bersukacita. Amin. Itu. Jadi hari ini mari kita perbaiki bersama-sama. Mulai minggu depan, mari ya persiapkan senyum yang terbaik. Amin. Sambutan yang hangat sehingga jemaat-jemaat itu belum naik dia ke sini di pintu aja pun mereka sudah dilawat. Amin. Mereka sudah merasa diterima. Aduh luar biasa di tempat ini. Saudara. Itu sebabnya saya percaya momen Paskah itu akan membawa penuaian bagi gereja. Ini tangkap. Saudaraku, puji Tuhan saya melayani di Marike daerah dan Bukit Lawang, lumayan jauh dari sini, saudara. Puji Tuhan, saudara ya. Gereja kita di sana ya, namanya di daerah ya. Ya beda lah dengan di kota. Tapi saya bergairah untuk datang melayani di sana. Saudara. Saya juga nanti siap dari sini, saya langsung ke sana. Kebetulan ibadah kita jam 3 di sana, jam 3 lewat sedikit. Jadi perjalanan 2 jam. Saya nanti langsung ke sana dan akan melayani juga di sana. Saudaraku, kalau saya nggak bergairah, nggak bersemangat, agak berat saya datang. Tapi karena ada gairah, ada semangat, dan ini menjadi moto saya. Menyala-nyala terus untuk melayani Tuhan. Kemanapun dan kapanpun. Dan puji Tuhan. Tuhan berikan kita kekuatan. Katakan amin, saudara. Hari ini, kita semua di tempat ini. Mari kita bersuka cita. Katakan amin. Coba dulu pandang kanan kirinya. Buka dulu maskernya. Coba dulu tampilkan dulu senyum yang termanis, saudara. Ini momen bagi kita. Ya, itu penting. Mungkin bagi kita sepele kan. Tapi itu sangat menentukan, saudara. Orang yang bersuka cita itu menularkan semangat. Dan Alkitab berkata, kenapa kita perlu bersemangat, bergembira? Coba kita buktikan Amsal 15 ayat 13. Sebentar ya. Amsal 15 ayat 13. Tolong ditampilkan ya. Di media. Hati yang gembira, lihat.
hati yang gembira selalu bersuka cita, itu membuat muka berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ini kan? Ini dia. Jadi kalau kita selalu bergembira, hati kita berbeda, muka kita akan berseri. Katakan berseri. Kan anak Tuhan itu makin lama makin berseri. Umur boleh bertambah, tapi wajahnya selalu berseri. Kita percaya, amin. Jadi mari, sukacita itu memenuhi hidup kita. Saya percaya orang yang selalu ada di hadapan Tuhan, selalu beribadah, selalu melayani. Alkitab berkata, di hadapan Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Jadi kalau kita katakan kita melayani Tuhan, tapi kita nggak pernah bersukacita, pertanyaan siapa yang kita layani? Kalau kita katakan kita selalu beribadah, tapi kurang sukacita, sama siapa kita beribadah? Iya kan? Kalau kita beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, saya percaya di hadapannya ada sukacita yang berlimpah-limpah. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Saudara lihat, orang yang bersukacita tidak pernah patah semangat. Amin. Petrus itu patah semangat karena tidak ada lagi sukacita. Ya putuslah pengharapan, ya kan? Biasanya gitu. Tapi orang selalu bersukacita, dia akan selalu punya pengharapan. Katakan amin. Kebangkitan Kristus, ini momentum. Katakan momentum. Mari bawa pulang saudara. Pasca kebangkitan Kristus kita akan mengalami terobosan. Gereja akan mengalami penuaian saudara. Percaya. Lihat nanti bulan 5, bulan 6 akan ada jiwa-jiwa yang baru. Dimulai dari kita saudara. Mari kita sungguh-sungguh saudara. Tangkap. Apalagi nanti bulan 5 kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dan setelah itu 10 hari pencurahan Roh Kudus. Memang ini hanya momen ya. Hanya kita memperingati. Tapi ini juga perlu ya kita tangkap momen-momen ini saudara. Supaya setiap kita mengalami berkat Tuhan. Amin. Yang berikutnya saudara. Maka ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi. Damai sejahtera bagi kamu. Diulang sampai 2 kali. Saya percaya kalau diulang 2 kali berarti itu penting. Amin. Karena perkataan pertama kayaknya murid-murid masih kayak sedikit ragu-ragu. Ya kan? Masih kurang percaya. Sama seperti kita. Iya kan? Kita juga gitu kan. Sudah diucapkan masih ragu kita. Perlu diucapkan 2 kali. Supaya lebih diperjelas, dipertegas. Amin. Hari ini juga untuk kita semua. Kiranya kita bawa damai sejahtera daripada Tuhan. Amin. Kebangkitan Kristus itu membangkitkan setiap kita. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Lihat. Jadi misi itu dimulai dari sini. Pasca kebangkitan Tuhan Yesus, maka Tuhan memberikan otoritas kepada murid-murid. Lihat. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saya percaya kita semua di tempat ini, jemaat pengerja pelayan Tuhan. Saya percaya kita mengalami berkat Tuhan di tempat ini. Amin. Kita ditolong Tuhan, diberkati Tuhan dengan damai, dengan sukacita, dengan kesehatan kekuatan. Tapi Tuhan mau jangan berhenti di titik itu. Tuhan mau kita juga menjadi berkat. Katakan amin. Ini saatnya kita siap untuk diutus. Ini momentum bagi kita. Ya, tolong teman-teman lihat pengerja di tempat ini. Saya percaya ini momentum, akan semakin banyak pengerja yang jemaat yang memberikan diri mereka untuk melayani Tuhan. Dan mereka akan siap diutus. Saya percaya. Ada kuasa yang besar yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Katakan amin. Hari ini sudah Alkitab telah memberikan kepada kita satu perintah. Tuhan Yesus berkata kepada kita, sama seperti Bapa mengutus, sekarang juga aku mengutus kamu. Perkataan ini bukan hanya untuk pengerja kami, tapi ini untuk jemaat. Katakan untuk jemaat. Saya mendorong jemaat di tempat ini. Saya berdua, saya mendorong saudara. Saudara mari bangkit, ambil satu langkah lagi di depan. Tidak selamanya kita hanya, ya memang kita menikmati kasih Tuhan, mengalami berkat Tuhan, itu bagus. Tapi jangan berhenti hanya di situ, saudara. Tuhan memanggil kita untuk kita juga menjadi berkat. Katakan amin. Ini momentum bagi kita. Jadi tolong jemaat, jumpai nanti para pengerja tempat ini. Akan banyak pelayanan di tempat ini. Semakin banyak pelayanan saya percaya, semakin banyak pengerja, akan semakin banyak tuayan yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Jadi jangan takut kurang jemaat ya. Ada orang juga kadang terlalu takut, nanti banyak pengerja jadi persaingan gitu kan. Nanti jabatanku jadi terancam ini. Jangan itu udah dulu itu ya. Tahun-tahun 80-an seperti itu. Tapi kalau sekarang ini enggak lagi. Kita udah di zaman yang modern ini. Jadi Alkitab berkata, tuayan itu banyak, tapi pengerja sedikit. Artinya apa? Tuayan sangat banyak, pengerja selalu sedikit.
Mau berapa pun pekerja masih sedikit. Tadi saya sama Pak Naibaho ya, saya bilang tadi ini agak banyak pekerja Pak. Ada karena saya perhatikan juga. Jadi baru pertama ini berarti pengerjanya tambah Pak. Iya Pak, ada beberapa yang baru tambah. Puji Tuhan ya. Akan semakin banyak pengerja yang akan bertambah di gereja. Dari mana pekerjanya? Dari jemaat. Yang jemaat katakan amin. Ini ya, ini momentum bagi teman-teman Bapak Ibu jemaat. Saya mendorong saudara mari ambil keputusan saudara. Tuhan rindu memakai hidup saudara menjadi anak di tangannya. Saudara bisa mulai dengan penerima kamu, pendua, akan banyak. Tidak selamanya lah di sini ya. Tidak semua juga jadi pemimpin pujian. Nanti siapa jemaatnya ya kan? Tidak semua jadi pengkhotbah. Ada beberapa yang dipanggil untuk itu, tapi kita juga ada yang dipanggil untuk mungkin yang penerima tamu, jadi diaken, dan akan semakin banyak lagi. Intinya saudara, ternyata momen kebangkitan Kristus itu momentum bagi setiap kita untuk kita memberi diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Katakan bersama-sama, ini aku Tuhan, utuslah aku. Iya, harus seperti itu, jangan diubah. Ini aku Tuhan, utuslah dia. Karena ada perkataan gitu kan, betul saya ini di Departemen Misi, perkataan itu selalu Pak, momen-momen apa namanya, slogan seperti itu pernah kami ucapkan. Ini aku Tuhan, utuslah dia. Kenapa? Karena dia lihat pelayanan kan, dia lihat tempat, ya kan. Kalau tempatnya agak kering, dia lihat ke situ. Gak pas aku ke situ. Tapi kalau agak basah, rame, dia baru ke situ. Anak Tuhan gak seperti itu. Kemanapun kita siap diutus, katakan amin. Itu saudara, hati hamba itu seperti itu, siap diutus. Kemanapun kita siap diutus. Kenapa? Ada kuasa kebangkitan yang memberikan kebangkitan bagi setiap kita. Siang hari ini saudara, biarlah momen kebangkitan Tuhan Yesus membangkitkan sukacita kita, membangkitkan pengharapan kita, dan membangkitkan semangat kita, gairah kita untuk kita dipakai untuk menjadi pelayan Tuhan. Saya percaya saat Tuhan mengutus kita, dia tidak mengutus kita dengan sendirian. Ayat 22, saya tutup di sini saudara. Maka kata Yesus sekali lagi, ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, sesudah Yesus berkata, aku mengutus kamu, kan gitu ya. Sesudah berkata demikian, maka Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jangan takut para jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau saudara siap, ini aku Tuhan pakai lagu, maka saudara nggak pernah sendiri. Alkitab berkata, Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada setiap kita. Katakan amin. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menjadi alat di tangannya. Jemaat Tuhan dulu, berapa banyak yang siap untuk masuk dalam pelayanan. Yang jemaat aja, boleh angkat tangannya. Jangan takut, ya, yang rindu aja tuh, yang rindu. Ya, ada satu, ada dua. Nah, ini lihat ya, yang rindu aja nggak apa-apa, jangan langsung takut. Yang penting ada kerinduan, nanti waktunya Tuhan, ya. Tuhan akan memanggil kita dan percayalah, tempat ini akan dipenuhi jiwa-jiwa. Kenapa? Semakin banyak pengerja-pengerja yang siap dipakai di tangan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Dengan iman dari awal, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam dengan sungguh-sungguh. Ku tenang bersamamu dalam naungan. Mari buka hati, buka hatimu. Yang kudus, pulihkanku. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Oh Yesus, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai.
buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup di altarmu. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Sekali lagi, ku buka hati, ku buka hati. Jamah kami Tuhan, penuhi dengan roh-Mu. Yesus Tuhan, Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, di altarmu, di altarmu, di altarmu, di altarmu. Haleluya. Oh, haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. 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 Kami membutuhkan Roh-Mu yang kudus memenuhi hidup kami. Roh Kudus menjamah kami, mengajar kami, memampukan kami untuk kami siap diutus. Bila momen kebangkitan-Mu itu memberikan kepada kami sebuah kepastian bahwa Tuhan hidup. Tuhan memberikan pengharapan bagi kami. Engkau telah mengalahkan maut, Engkau telah mengalahkan musuh-musuh kami. Sehingga kami akan percaya kami adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih firman-Mu memberkati kami pada siang ini. Mengajar kami untuk kami selalu tenang di dalam hadirat-Mu. Kami terima damai-Mu. Damai sejahtera dari Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami. Damai itu akan memampukan kami terus bersyukur. Kami mampu berdoa dan senantiasa percaya kepada Tuhan. Terima kasih buat sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Bila kami selalu bersukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Sukacita itu akan memampukan kami terus melangkah. Dan sukacita itu akan memampukan kami untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, saat ini Engkau telah memanggil kami. Kami siap untuk diutus. Perlengkapi kami ya Tuhan. Mampukan setiap kami. Kami berdoa biarlah pasca kebangkitan Kristus, gereja ini akan mengalami penuaian. Amin. Kami berdoa pakai Tuhan hamba-hamba-Mu menuai jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh pengerja, pelayan-pelayan yang Tuhan telah pilih tetapkan di tempat ini. Kami perlu kuasa Tuhan. Kami perlu roh memenuhi kami, membangkitkan setiap kami. Kami berdoa Tuhan berikan kami kerukunan, kesatuan hati, bergandengan tangan di tempat ini. Kami percaya ini momennya Tuhan. Kami akan menuai jiwa-jiwa di tempat ini. Terima kasih berkat-Mu buat gembala di tempat ini. Bapak Pendeta Hartono Siregar bersama dengan Ibu Gembala, Engkau terus mengurapi hamba-Mu. Hikmat-Mu, pengurapan yang baru memenuhi hamba-Mu ini Tuhan. Hati Bapa untuk menggembalakan seluruh umat Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Kau memberkati kebutuhan keperluan mereka, cukupkan dalam nama Yesus. Kau juga memberkati gereja ini ya Tuhan. Kami tahu ada banyak kebutuhan keperluan gereja ini. Kami perlu campur tangan-Mu. Bila momen kebangkitan-Mu membangkitkan setiap kami hamba-hamba-Mu, untuk kami bergairah Tuhan, untuk kami bersama-sama Tuhan memikirkan, menopang, menjadi kebutuhan, keperluan daripada gereja di tempat ini.
Dan berkenalah Kau mencurahkan berkat-Mu bagi setiap kami hamba-hamba-Mu. Seluruh jemaat-Mu. Berkati pekerjaan kami Tuhan. Berkati usaha kami. Berkati apapun yang kami lakukan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Ini doa dan kerinduan kami, terpujilah nama Tuhan. Kami kembalikan segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Salam. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan yang kedua dan kita akan mendengarkan warta tambahan yang keempat. Shalom Bapak Ibu. Berikut warta sepekan Minggu tanggal 24 April 2022 dan untuk pelaksanaan ibadah Minggu kita yang pertama di tanggal 1 Mei 2022 tetap berlangsung 2 kali ibadah. Ibadah yang pertama dari jam 9 sampai dengan selesai. Ibadah yang kedua jam 10.45 sampai dengan selesai. Dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, pergunakan masker. Selanjutnya doa terobosan diadakan setiap hari Rabu, waktu dan tempat dimulai pukul 8 malam. Kami mengajak seluruh pengerja untuk terlibat dalam doa terobosan ini dan juga terbuka untuk umum. Dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Selanjutnya, ibadah FA berjalan seperti biasa setiap minggunya. Waktu dan tempat sesuai dengan FA masing-masing. Kami mengajak Bapak Ibu dan Saudara yang belum bergabung dengan FA untuk bergabung dengan FA yang terdekat dengan rumah saudara. Selanjutnya ibadah pemuda diadakan setiap hari Sabtu masuk pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan kami mengajak dan menghimbau kepada seluruh anak-anak muda untuk ikut ibadah pemuda di tempat ini. Selanjutnya sekolah minggu dan junior church atau GC telah dibuka kembali. Mulai Minggu tanggal 24 April hari ini 2022. Jadwal ibadah sekolah minggu sesuai dengan ibadah raya, baik ibadah pertama maupun ibadah kedua. Yang selanjutnya, kami tetap mengingatkan untuk benih iman bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan benih iman untuk rencana pembelian gereja dapat menghubungi diaken diakonis. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah berkomitmen bisa langsung menghubungi Ibu Bendahara atau Ibu Guru Pangaribuan. Yang terakhir Bapak Ibu, next Gen Retreat, ibadah Padang akan diadakan hari Minggu dan Senin, tanggal 15 dan 16 Mei 2022. Bagi pemuda-pemudi yang rindu untuk ikut acara retreat ini, untuk segera mendaftarkan diri ke Saudara Andi Silaban maupun Saudari Dewi Suyeni yang ada di multimedia. Demikian warta tambahan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit dari Bapak Ibu, kita akan angkat doa siapa di tempat ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau Allah kami yang hidup. Dengan kebangkitan-Mu kami dimenangkan. Kami bersyukur atas kematian-Mu Tuhan. Engkau menanggung dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Inilah kami jemaat-Mu, jemaat GBI Simpang Kantor. Terima kasih Bapa. Kalau pada kesempatan ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Rahmat Sibuya PDM. Mari Tuhan Engkau memberkati Bapak ini Tuhan dalam setiap pelayanannya. Engkau memberkati rumah tangganya. Engkau memberkati istri dan anak-anaknya. Engkau memberkati kehidupan seluruh dalam lingkungan gerejanya Tuhan, di dalam pengembalaannya Tuhan. Engkau memberkati gerejanya di Bukit Lawang Tuhan. Terima kasih Bapak, seluruh kehidupan Bapak ini Engkau berkati dengan rahmat-Mu dan kasih-Mu, kesehatan dan kelimpahan Engkau berikan kepada Bapak ini. Terima kasih Bapak buat firman yang telah disampaikan. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapak, mari Tuhan Engkau memberkati dan melindungi seluruh pemimpin-pemimpin gereja kami. Dari mulai pemimpin gembala pembina kami Tuhan, Bapak R. Bambang Yonan, beserta
keluarga besarnya Tuhan. Kau berkati Bapak ini Tuhan dalam setiap pelayanannya Tuhan di pusat Tuhan. Kau berkati istri dan anak-anaknya dan cucu-cucunya Tuhan. Supaya dengan demikian juga Tuhan, nama-Mu dipermuliakan selalu. Terima kasih Bapak. Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk gembala kami Tuhan, gembala sidang di pusat Tuhan. Bapak Daniel Edi Praitno, berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan. Lindungi selalu senantiasa Tuhan di dalam setiap pelayanannya Tuhan. Bahkan setiap keluarganya Tuhan, Engkau mampukan Tuhan di dalam menjalankan pelayanan-pelayanan terhadap Engkau Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Berkati juga seluruh kehidupan keluarga Bapak ini Tuhan. Supaya dengan demikian nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Bapak, kami berdoa Tuhan buat gembala kami yang di gereja Simpang Kantor. Mari Tuhan Engkau memberkati Bapak Pendeta Yesaya Hartono Siregar Tuhan. Sebagai gembala kami di sini Tuhan. Sebagai pemimpin kami. Mari Tuhan Engkau memberkati hikmat, kebijakan kepemimpinan di dalam mengembangkan visi-misi gereja kami di Simpang Kantor ini Tuhan. Terlebih di dalam pembangunan gereja kami Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Berkati istri, berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk Yerusalem. Shalom Yerusalem. Diberkatilah tembok-tembok-Mu. Diberkatilah puri-puri-Mu. Diberkatilah bangsa-bangsa yang memberkati-Mu. Diberkatilah kedua suku bangsa di Yerusalem. Dan mereka mengaku Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk Indonesia kami Tuhan. Bangsa kami, negeri kami. Mari Tuhan Engkau melindungi bangsa kami Tuhan dan negeri kami Tuhan. Engkau jauhkan kami Tuhan dari roh perpecahan. Engkau jauhkan kami daripada kekuatan-kekuatan iblis yang ingin menghancurkan negara kami. Dengan gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme Tuhan. Jauhkan itu Tuhan dari bangsa kami Tuhan. Biarlah Engkau mencurahkan damai sejahtera-Mu untuk bangsa kami, negeri kami. Damai sejahtera Indonesia. Dan segala seluruh komponen bangsa Engkau buat menjadi takut akan Engkau Tuhan. Supaya mereka mengetahui bahwa ada Engkau Allah yang menguasai seluruh kehidupan bangsa dan negara-negara. Engkau sajalah Tuhan dan Engkau sajalah Raja di atas segala-galanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bapak, kami berdoa Tuhan buat para pelayan-pelayan dan hamba-hamba-Mu tadi sudah mengambil waktu pelayanan Tuhan. Memberikan hati pikirannya dengan semangat sukacita. Terima kasih Bapak. Engkau memberkati kami Tuhan. Biarlah Engkau mencurahkan semangat seterusnya. Untuk kami boleh melayani di hari-hari yang akan datang dalam kasih-Mu dan sukacita daripada-Mu. Terima kasih Bapak. Bapak, kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu di GDI Simpang Kantor. Kau berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Apapun pekerjaan mereka Tuhan. Kau curahkan kasih-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu kepada mereka. Memberkati rumah tangga mereka. Kau memberkati keluarga mereka dengan kasih-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mari Tuhan, pada kesempatan ini, kami pulang. Sebelum kami pulang, kami menerima berkat daripada-Mu lewat hamba-Mu. Saudara-saudara, mari kita buka kedua tangan kita. Tanda kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Terima dan bawalah pulang berkat Allah yang berlimpah-limpah. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan, amin.